Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan menyampaikan laporan hasil penelitian kami dengan judul Implementasi prinsip Free, Prior, and Informed Consent sebagai penghormatan hak masyarakat adat dalam pembangunan PLTP Matloko, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2025 dan merupakan skema penelitian dasar pemula yang berasal dari TIBA Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Penelitian ini dilakukan oleh Konfidus Renalis sebagai ketua dengan anggota Victoria Delima dan Hendrikus Renalwaho yang berasal dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah bahwa penghormatan terhadap hak masyarakat adat menjadi salah satu persoalan serius yang masih terus terjadi hingga saat ini, terutama karena berbagai proyek pembangunan tidak melibatkan masyarakat adat secara baik, hingga penerapan prinsip FPIC menjadi sangat penting. Banyak kasus pelanggaran hak masyarakat adat di Indonesia yang dilakukan perusahaan yang kemudian melahirkan konflik sosial berkepanjangan. Persoalan tentang hak masyarakat adat juga terjadi di Kabupaten Ngada saat ini. Pada saat ini sedang dilaksanakan proyek pengembangan PLTP Matloko yang sudah dilakukan sejak tahun 2000. Proyek ini telah melahirkan banyak persoalan sosial dan lingkungan bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi prinsip FPIC sebagai penghormatan hak masyarakat adat dalam proses pembangunan PLTP Matloko di Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. State of the art dari penelitian ini bahwa penelitian ini memperlihatkan pendekatan pemecahan masalah tidak saja pada identifikasi FPIC, tapi sampai pada pemilihan akar konflik dengan pendekatan kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif. Ya, hasil dari penelitian ini adalah bahwa berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, nampak bahwa secara keseluruhan implementasi prinsip FPIC dalam pembangunan PLTP Matloko masih rendah dari harapan ideal. Penerapan prinsip Free dalam pembangunan PLTP Matloko terbilang cukup rendah. Mayoritas responden, yakni 46%, mengatakan bahwa sangat tidak setuju dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan pengembang dalam proses pembangunan PLTP Matloko. Namun demikian, terdapat 28% responden yang menyatakan sangat menyetujui dan secara bebas memberikan persetujuan pembangunan PLTP Matloko. Hal ini kemudian melahirkan pro dan kontra di masyarakat, kemudian melahirkan konflik sosial. Dalam pembangunan PLTP Matloko, masyarakat belum menjadi prioritas utama. Mayoritas responden, yakni 54% responden, yang menyatakan bahwa perolehan persetujuan pembangunan PLTP dilakukan tidak dari awal proyek pembangunan. Masyarakat belum menjadi prioritas utama dalam pembangunan PLTP Matloko. Penerapan prinsip informed dalam pembangunan PLTP Matloko belum dijalankan dengan baik. Terdapat 42% responden menyatakan bahwa sebelum proses pembangunan dilaksanakan, pemerintah dan pihak pengembang tidak melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat. Proses persetujuan pembangunan proyek PLTP Matloko belum dilakukan secara terbuka dan transparan. Mayoritas masyarakat, yaitu 45% responden, menyatakan keputusan atau kesepakatan yang dicapai belum melalui sebuah proses terbuka dan bertahap. Hingga akar konflik yang timbul dari persoalan ini adalah proses pembangunan PLTP Matloko tidak dijalankan secara transparan dengan tidak melibatkan seluruh masyarakat adat. Masyarakat tidak memberikan informasi yang utuh berkaitan dengan dampak yang akan ditimbulkan oleh pembangunan PLTP Matloko. Proyek pembangunan PLTP Matloko terkesan dipaksakan dan masyarakat tidak secara bebas memberikan persetujuan. Adanya pertarungan kepentingan baik pemerintah, pengembang, dan masyarakat. Rekomendasi yang diberikan adalah bahwa pemerintah perlu melakukan peninjauan kembali pelaksanaan proyek pembangunan PLTP Matloko dengan melakukan kajian yang komprehensif dari berbagai bidang. Pemerintah perlu membenahi prosedur-prosedur perencanaan pembangunan dengan menerapkan prinsip FPIC, dimulai dengan melakukan sosialisasi secara utuh. Pemerintah perlu memastikan dan menjamin hak-hak masyarakat jika di kemudian hari proyek tersebut memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Hingga pada akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang telah memfasilitasi kami untuk melakukan penelitian ini. Sekian dan terima kasih.